Oke, cek. Oke, masuk suaranya. Oke, teman-teman, selamat datang di channel Ethical Hacking Indonesia. Di video kali ini saya akan membahas tentang suatu berita yang gemar samar-samar saya dengar, tapi itu kok menarik untuk saya dalami tentang data itu, tentang kasus itu. Ternyata saya mendapatkan data yang tersebar di internet gitu melalui proses intelligence, yang maksudnya ini data terpublish oleh seseorang, udah di ini data sudah masuk ke dalam kategori non aktif lagi lah, karena ini ya agak sedikit mengerikan sih. Maksudnya ini data sangat berbahaya sih menurut saya kalau misalnya belum dimatikan, tapi saya pastikan ini sudah dimatikan. Kenapa? Karena tanggapannya tuh terhadap data ini harus cepat gitu. Dan di video kali ini saya akan membeberkan tentang data itu. Data ini sudah dipublish dan ini sudah ada semacam hashnya gitu yang terleak atau terbocorkan gitu. Saya punya hashnya, dan di video kali ini adalah video yang sangat-sangat lumayan ini menurut saya. Maksudnya saya sangat suka buat video ini karena ini berbicara tentang data yang sebetulnya tentang data militer. Oke. Seperti yang teman-teman lihat di thumbnailnya, ini enggak clickbait. Tapi sebelum kita masuk ke sana, saya disclaimer on dulu. Semua video dan tutorial hanya untuk tujuan informasi dan pendidikan. Ntar dulu. Kami percaya bahwa peretasan etis, keamanan informasi, dan keamanan cyber harus menjadi subjek yang familiar bagi siapa saja yang menggunakan informasi digital dan komputer. Kami percaya bahwa tidak mungkin membela diri dari peretas tanpa mengetahui bagaimana peretasan dilakukan. Oke, jadi video ini sama sekali tidak menyudutkan siapapun, tidak merugikan siapapun, karena data yang saya dapatkan adalah data yang sudah betul-betul menjadi konsumsi publik gitu. Tapi banyak yang mungkin yang belum membicarakan data ini. Nah, di video kali ini saya akan membicarakannya, dan teman-teman bisa share link video ini ke teman-teman yang lain supaya mengetahui data ini gitu. Maksudnya mengetahui tentang berita ini gitu. Berita yang sangat lumayan inilah menurut saya. Oke. Kita let's start. Are you ready, guys? Oke, jadi saya tar dulu. Saya buka dulu, guys. Nah, oke, kalau ini nge-lag sedikit, ini lagi ya. Nah, jadi setelah saya anti Rusia, jadi ini data mengenai Rusia ya. Oke, kita mulai aja dari sini. Bodo amat. Oke, jadi saya menemukan di Intelligence X itu is a search engine and data archive. Saya tidak tahu ini data kapan gitu. Data ini tahun berapa. Tapi kalau sama-sama kita lihat ya tanggal 2020-an. Maybe ini tanggalnya apa enggak ini? 20 tahun 22. Tidak mungkin sih, tidak mungkin. Maksudnya ini bukan penomorannya aja. Nah, saya menemukannya di Intelligence. Saya belum follow lagi. Follow lah. Oke. Jadi saya menemukannya di Intelligence. The large Scotty 7Z file will be indexed later and added to this thread Scotty ransomware. Nah, berbicara tentang ransomware dari negara tertentu itu ya yang menjadi provokator mungkin ya. Jadi kita harus pahami teman-teman. Jadi kita harus pahami berita yang saya keluarkan di sini supaya masuknya jangan terlalu saya mengeluarkan sesuatu terbeberkan, tapi saya memberikan pemahaman saja. Nanti pikirkan sendiri aja. Scotty ransomware pada tahun 2016 atau enggak 2017 dulu, kalian pasti tahu ransomware ini, dan ini booming banget, kenanya di seluruh dunia itu. Terus di dalam
ini adalah data-data yang didapatkan dari ransomware tersebut. Terus di post melalui Intelligence X. Nah, Intelligence X nih siapa gitu kan? Siapa yang tahu gitu kan? Terus di sini ada banyak spekulasi tentangnya. Kotir ransomware group previously put out a message siding with the Russian government. Today, a Conti remember has begun leaking data with the message Russian government. Glory to Ukraine. Nah, ini sama sekali tidak membahas tentang apa yang sedang terjadi, cuma saya sedang membahas tentang berita ya, greeting ya. Pokoknya inilah yang menjadi yang sudah dibuat di di websitenya si Rusia gitu sama hacker tersebut. Nah, the second file was re-upload from last year. Oke. Jadi ini file keduanya itu diupload di tahun yang kemarin gitu. Nah, here is 24 wow, load of book tutorial video edge massive cache. Oke, nya bukan ini. Bukan. Jadi ini informasinya, kita langsung masuk ke sini. Nah, ini saya nggak ngerti nih apa ini. Net domain list cell net group domain computer net view. Tapi saya curiga ini adalah semacam manual Cobalt Strike. Wow, guys, Cobalt Strike, kalau teman-teman tahu Cobalt Strike itu kayak semacam pivot nggak sih? Pivot. Jadi di suatu komputer itu bisa menjadi port tempat komputer-komputer lain itu dimasukin controllernya di situ gitu. Jadi post exploitation. Nah, terus ya, jadi ini adalah ini manual Cobalt Strike. What the hell? Ini sangat initiating successful request pass URL. Oke. Jadi saya nggak ngerti nih. Kita coba pakai Google Translate. Google AdSense. Wah, ngelek lagi. Saya harus menghentikan ini dulu. Saya lanjutkan. Saya suspend ini dulu karena ini mengganggu. Oke, kita dari Rusia. Kita cari Rusian, terus to Indonesia. Indonesia, mungkin videonya agak lama sekali. Wow, holy, bisa diupdate dong. Oke, ngeri banget, serius. Oke, jadi saya coba melihat ini aja, pematik topiknya aja dulu. Menjalankan program untuk mendeteksi eksploitasi. Oke. Waduh, maaf guys, ini sistem Windows Plus, sistem Infotext. Oke. Pokoknya ini sudah masuk ke terminal, ini sudah masuk ke sistemnya. Windows Exploit Suggester. Nah, ini di mana ini ya? exploitsuggester.py. Oke. Sistem info. Terus sharp up, display name, VM tools, authenticate, satellite, Visual Server Village. Coba bind patch, VM tool SD. Coba saya ambil dari sini sampai sini dulu. Cari benang merahnya. Oke. Kami melihat bahwa pengguna kami dapat modifikasi lain. Oke. Lewat aja dulu. Pokoknya ini adalah semacam log data ya. Ini PowerShell import, get password, PSI ini karena sudah masuk ke dalam sistemnya, jadi mereka jalankan ini PSI ini, PowerShell. Oke.
echo off. Oke. Explorer program, explorer X, begin task image, find program, start full name, no, ping and go to begin. Jadi ini apa namanya, mereka ingin menjalankan explorer.x. Nah, ini sudah masuk dalam bed. Terus kita masuk lagi, kita lihat lagi office. Ini banyak banget ya. Saya lihat dulu ini apa sih artinya. Ini 2021 ya. Ini tahun tahun kemarin ya. Tahun kemarin, manual untuk pekerja keras dan perangkat lunak. Oke. Udah saya ngerti sudah kalau ini data yang tahun kemarin nih. Coba kita lihat tree. Ini adalah pohon view nih. Net scan, what? Wow, router scan. Nah, pakai Nginx. Kita lihat dulu Intelligence X. Oke, ini apa ini tadi ya? Router scan. Coba kita cek it all. Oke, gimana cara ambil semuanya? Kita lihat dari sini aja ya. Sedikit aja lah. Udahlah, serah aja lah. Nah, kita balik ke Google Translate, kita lihat. Perangkat lunak untuk Windows memungkinkan Anda untuk melakukan brute. Oke, kamera berpenas memiliki antarmuka pertama yang mencoba memahami perangkat keras kualitas yang cocok untuk menggunakan intinya ini adalah semacam log dari tools yang digunakan untuk melakukan scan router, alias karena pakai bahasa ini jadi susah ya dimengerti ya. Oke, lupakan ini, kita coba lihat metadata. Title leak public general. Jadi ini data sudah masuk ke dalam ini ya, dalam public. Jadi tidak ada lagi itu yang berlebihan. Oh, ini bukan. Terus kita lihat dokumennya. Nah, 2022 tanggal 2, berarti Februari ini. Februari. Nah, ini apa, sudah tanggal 20? Iya, tanggal 20. Ini sudah tanggal berapa? Ini sudah tanggal 28, berarti 7 hari kemarin. Ya enggak sih? Coba kita lihat apa sih maksud ini. For onion. Oke. Jadi gini guys, kalau sudah domainnya itu .onion, berarti mereka melakukan komunikasi di bawah tanah. Maksudnya itu pakai Tor lewat dark web. Nanti saya buatkan tutorialnya gimana cara melakukan. Saya memilikinya di sana. Apa yang kamu miliki, weh? Coba from the fort 10. Oke. Kita lihat, tapi tidak membiarkan saya pergi ke sana. Nah, ini siapa? Mimichan Pumpat Trump. Jadi kalau misalnya pejabat negara itu, kalau bukan pejabat negara sih, maksudnya orang-orang yang saya akan ke sana setelah makan siang. Oke. Jadi mereka mau ke sana nanti. Berarti iya. Ya kan? Terus jadi mereka ini melakukan komunikasi lewat bawah tanah ya, nggak kayak WhatsAppan gitu. Saya membaca laporan Anda, semuanya baik-baik saja. Yes. Oh, tentu. Apakah Anda sudah membacanya? Aku di sini. Siapa ini? Saya kecurigaanku sih mereka punya apa yang kamu butuhkan, punya aplikasi yang udah diupload gitu loh. Soalnya ini pakai Union ini, mereka masa pakai HP bawa kemana, perasaan yang belum kita raba. What the hell? Demon. Kita langsung cancel. Aduh, maaf ya guys, ini
sementara aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan padamu. Oke, jadi ini mungkin ini semacam proses intelijensi sih. Anti Rusia affiliate. Oh, jadi apa namanya, afiliasi. Apa sih yang keren kamu suka Ruste itu apa? Jadi ini semacam perkumpulan orang-orang yang saya pikir dia akan membantu kami dengan kontrak pintar, smart kontrak. Oke. Kita lihat lagi, kita lihat mana, apakah ini tree-nya, maksudnya perdata atau seperti apa ini? Korean soldier exit commander brief. Oke, jadi ini tuh data dari tentara Rusia, karena mereka udah mengetahuinya kalau mereka tuh sebenarnya dicurangi atau entahnya kayak semacamnya loh guys, kayak dicurigai. Jadi ini semacam data intelijen SSQ. Wow, ngeri ya hacker dari Rusia ini. Kita lihat lagi ke bawah, banyak banget. Dan ini pelakunya, ini mereka lagi menyadap ya, ini hasil sadapan mereka. Oke, percakapannya banyak banget. Ini yang baru tahun-tahun tadi nih, tanggal 27 kemarin guys. Ini datanya kemarin ya, sekarang 28 nih. Oke, kita lihat apa saya memilikinya di sana. Oke, apa ini kalian belum bahas nih bos. Intinya ini data yang sangat sensitif banget sih. Ini mungkin dari pihak sebelah, saya pikir dia akan membantu kami dengan pin. Oke, itu data yang sebenarnya tidak dipublish, tapi ini terpublish gitu, sudah jadi general date tanggal 22 bulan 2 bukan tanggal 22 tapi tahun 2022 tanggal 27 bulan 2. Oke. Sektor, nah, email address no. Kalau sampai berani klik ini ya mati bos. Showing number action, save file. Oke, saya save dulu. Bagaimana cara save file ini? Kita keluarkan dulu. Right. Oke. Dokumen kita taruh sini aja. Baru kita ganti namanya. Oke, mungkin untuk pembahasannya saya kurang ngerti maksudnya percakapan mereka itu ngomongin tentang apa, tapi yang saya mau beritakan hari ini adalah ini masuk ke dalam kebocoran data dari orang-orang yang anti dengan Rusia, dan ini disadap oleh mungkin ini pemerintahan Rusia gitu. Oke. Ya, saya nggak bisa ngomong apa guys, karena saya nggak ngerti gitu mereka doang ngomong apa, tapi semoga ini menjadi benang merah untuk teman-teman. Oke, seperti yang saya sebutkan dari awal, saya tidak berani gambling-gamblingan, saya tidak berani berbicara banyak. Ini hanyalah berita. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and share video ini ke teman-teman kalian. Oke, see you in the next video. Tetap berjaga-jaga, tetap jaga keamanan di internet, selalu siaga. Oke, terima kasih. Itu aja yang mau saya sampaikan.